Salam olahraga, selamat malam. Ya, setelah beberapa hari nggak bikin video, jadi hari ini saya mau bikin video lagi. Kali ini bahas Barca sama Madrid. Untuk Barca mau bahas tentang pertandingan mereka tadi kemarin lawan Valencia. Terus untuk Madrid, prediksi preview Madrid melawan Eibar. Kita mulai dari Barca dulu ya. Untuk Barca, kalau dibilang mereka layak menang, jujur mereka memang layak menang karena banyak peluang juga yang dimiliki sama Barca, termasuk beberapa peluang emas lah yang bisa menjadi gol. Salah satunya itu pas Braithwaite ya, yang sundulannya ditepis sama Jaume Domenech. Itu memang mantap kali lah kiper ini. Memang bisa dibilang Valencia ini menakutkan juga ya. Mereka lawan tim-tim papan atas tuh memang mantap kali lah mainnya. Kemarin pun lawan Madrid mereka buktikan dengan menang 4-1 ya, meski banyak kontroversi ya yang terjadi. Terus di luar skor 2-2 ini ada mungkin banyak yang saya soroti, karena kebetulan juga saya nonton. Pertahanan Barca ini apa ya, sekarang ini kan nggak ada Pique, nggak ada Lenglet. Meskipun Lenglet nggak dimainkan Koeman dari menit awal, nampaknya belum padu antara Araujo sama Mingueza, karena kita tahu ini dua pemain muda, pemain yang belum banyak jam terbangnya di La Liga. Jadi memang duet pemain ini belum padu lah begitu. Komunikasi mereka juga belum baik. Terus dari sisi sayap, Alba sama Des ini kan kita tahu punya penetrasi lah ya, punya lari, punya speed yang bagus ketika mereka overlap ke pertahanan lawan. Cuma titik lemah Barca ini di sayapnya ini ketika ada serangan balik dari tim lawan gitu. Ketika gol kedua Valencia itu kan ketika Jose Luis Gaya tuh kan overlapping ke kanan yang dijaga sama Des, tapi Des ini terlambat nutup. Akhirnya dia bisa memberikan umpan kepada Maxi Gomez. Nah, terus di tengah ini yang saya nggak nyangka sih ya, Koeman terlalu banyak melakukan rotasi sehingga De Jong pun dicadangin terus dimainkan Busquets. Berkali-kali memang ya, Busquets ini kan kalau main ya bisa dibilang ancur-ancuran juga lah. Kadang dia main bagus, kadang dia main so-so juga. Tapi nggak nyangka sih memang Koeman ngerotasi De Jong. Saya pikir yang dirotasi itu Busquets, nyata memang De Jong. Terus Pedri. Nah, Pedri ini saya nggak bilang pemain ini jelek. Memang pemain ini masih muda. Dibilang pemain muda ya karena selain dari faktor umur, dia ini memang jam terbangnya di La Liga juga nggak banyak gitu kan. Karena dia ini pendatang baru lah. Dia ini kan direkrut kalau nggak salah dari Las Palmas juga. Karena Las Palmas kan sekarang di Segunda. Nah, kenapa saya bingung ya, kenapa pemain ini dipercaya sama Koeman? Padahal yang harusnya ngisi posisi dia itu kan bisa aja kayak karena sekarang Ansu Fati cedera mungkin bisa aja Coutinho, atau bisa juga si Griezmann barangkali ya. Cuman Pedri ini memang mainnya gimana ya, kadang bagus, kadang enggak gitu kan. Kemarin lawan Sociedad dia memang bagus. Pas peluang si Alexander Isak itu dia sampai ngeblok loh tendangan si Alexander Isak. Tapi tadi malam dia itu beberapa kali kehilangan bola, kadang dia passingnya juga nggak sampai ke yang lain gitu kan. Jadi memang kayaknya Koeman terlalu beresiko memainkan Pedri ini. Cuma ya mungkin karena dia pengen ngasih jam terbang ke Pedri ya nggak apa-apa juga sih. Cuman Pedri ini berkali-kali memang seperti itu. Di El Clasico kemarin pun dia memang nggak terlalu bagus. Jujur aja ya, saya mungkin bukan karena sebagai fans Madrid aja. Cuman kan saya melihat Pedri ini masih butuh jam terbang lebih banyak. Mungkin ya dia lebih banyak dimainkan pada saat Copa del Rey, atau di Liga Champions kemarin kan dia juga dimainkan sama Koeman pas lawan Dinamo Kiev sama Ferencvaros. Cuma
ya itu umurnya ini masih muda. Dibandingkan dengan Trincao dia ini masih lebih muda. Trincao itu udah 20 tahun dan Pedri ini masih 17. Jadi Pedri ini tadi malam mainnya bisa dibilang ya nggak terlalu jelek, nggak terlalu bagus lah gitu. Jadi dia main ya gimana ya bilangnya, nggak ya apalah sosok lah gitu bahasanya. Nah terus Griezmann ini beberapa pertandingan terakhir ini selalu dapat peluang, terus nggak nggak bisa menciptakan gol. Ini apa ya, mungkin ada yang salah sama Griezmann musim ini. Memang jujur ada yang salah sama dia. Kadang dia mainnya bagus, kemarin lawan Sociedad dia dapat peluang juga, malah suek kali lah dia nggak bisa jadi gol. Ini memang Griezmann ini kayaknya memang nggak cocok ya dengan Barca. Memang diakui kali dia memang nggak cocok lah. Terus Coutinho sama Braithwaite ini lagi. Coutinho nih tadi malam sih Coutinho jujur main bagus. Dia dapat space, dapat ruang untuk melakukan penetrasi dan menciptakan peluang. Cuma berkali-kali memang Coutinho ini selalu kehilangan bola. Dan jujur ya nggak tahu kenapa lebih bagus Coutinho ini main di Munchen atau Liverpool ya ketimbang di Barcelona. Karena memang di Barcelona ini dia dibilang bagus sih, dia bagus, cuman nggak, akhir-akhir ini dia menurun gitu lah. Nggak tahu lah kenapa, mungkin karena dia main juga sama Messi atau apa, kan kita nggak tahu. Kalau untuk Messi jujur ya, Messi ini masanya memang udah habis di Barca, masanya memang udah habis. Kalau ya saya nggak terlalu berharap dia mau out atau dia mau extend kontrak, tapi masa Messi ini emang udah habis. Meskipun usianya ada 33 tahun, tapi sepertinya Barca ini harus cari penerus Messi memang. Karena tadi malam pun dia penalti nggak masuk, meskipun gol dia yang sundulan itu. Tapi ya Messi yang sekarang kita kenal nih beda dengan Messi yang dulu. Yang bisa gocek 2, 3, 4, 5 pemain gol. Sekarang ini nggak bisa lagi. Malahan jujur ya, free kick Messi tadi malam saya melihat sendiri. Messi mengambil free kick dengan gaya yang udah bagus lah, tapi tendangannya itu masih melambung di atas gawang gitu. Nah, what happened to Messi now gitu? Apa yang terjadi dengan Messi ini? Karena kalau saya bilang sih Messi ini emang udah habis. Cuman ya itu, manajemen pun nggak mau ngejual dia kemarin kan. Padahal kalau jujur ya, kalau saya jadi manajemen Barca, Messi saya jual kemarin. Kalau dia kemarin katanya yang dia ngirim Burofax itu, yang dia minta pemutusan kontrak, itu saya terima dan saya jual Messi. Dapat 100 juta jadilah. Yang penting terselamatkan keuangan Barca. Sekarang kan Barca yang rugi. Barca harus potong gaji sampai 70%, terus sampai 3 tahun ke depan karena pandemi. Itulah masalahnya sekarang nih, warisan dari manajemen Bartomeu yang nggak tahu lah ya bilangnya kayak mana. Pokoknya warisan Bartomeu ini hancur lah pokoknya. Udah beli pemain pun yang ya gitulah, nggak tahu juga gimana. Pokoknya tadi malam sih ya itu sih pemain-pemain yang mau saya sorot dari tadi malam. Di luar itu Barca memang layak menang harusnya, cuman ya 1 poin ya nggak apa-apa lah. Yang penting mereka sekarang ini permainannya udah menanjak meskipun tadi malam imbang. Terus kita ke Madrid ini trennya sekarang lagi naik juga, tapi belum bisa saya bilang konsisten karena ujian Madrid sesungguhnya itu pada saat di tahun baru dan juga di akhir tahun ini. Karena akhir tahun ini kan Madrid lumayan padat, ada persiapan juga untuk Piala Super Spanyol. Terus dari berita terbaru, Vinicius nggak dimainkan karena dia sakit. Hazard nggak dibawa meskipun dia sehat, karena juga nggak mau ngambil resiko Zidane. Terus Isco juga. Kalau prediksi saya sih yang dimainkan Zidane formasinya tetap 4-3-3, ngandelin Courtois, Mendy, Ramos, Varane sama Carvajal. Di tengah ada trio Modric, Kroos sama Casemiro. Nah depannya ini kan Vinicius nggak ada.
berarti yang ngisi sisi kiri ini Rodrigo atau Asensio. Kalau menurut saya lebih bagus Rodrigo. Kalau Asensio ini dia ini gimana ya, memang nggak tahu kenapa ya, saya nggak paham sama Asensio nih. Setelah cedera performanya jeblok kali betul. Meskipun dia saat setelah lockdown kemarin dia cetak 2 gol lawan Valencia, cuman setelah itu dia menurun, nggak tahu lagi performanya di mana. Jadi nggak bisa juga dibilang Asensio ini bagus, nggak bisa juga dibilang dia nih belum menemukan performanya. Cuman Asensio ini lagi lagi nggak dapat lah faktor lucknya gitu. Makanya Asensio juga susah untuk untuk kembali menemukan performa ya. Nah, kalau di kanan ya antara Vasquez atau Asensio sih. Tengahnya seperti biasa ya Benzema. Tapi saya berharap Zidane kembali menduetkan Benzema sama Jovic, karena ini udah dicoba sama Zidane di pertandingan lawan Betis sama Valladolid. Cuman ya memang hasilnya memang belum maksimal. Tapi kalau misalnya Zidane berani mainkan Jovic dari awal, itu sebuah langkah yang bagus bagi saya, karena memang Jovic ini kan sekarang lagi menemukan kepercayaan dirinya. Apalagi berita terakhir ada sumber yang mengatakan bahwa dia itu udah menyewa psikolog untuk menumbuhkan lagi percaya dirinya gitu. Jadi biar rasa confidence-nya itu di lapangan naik lagi, dan dia udah belajar bahasa Spanyol, karena dia kan orang Serbia kan. Jadi dia belum terlalu familiar dengan bahasa Spanyol. Jadi inilah yang mungkin sisi positifnya dari Jovic setelah dia cedera dan COVID ini. Jadi semoga aja sih nanti dia dimainkan pada saat lawan Eibar, diduetkan dengan Benzema, ataupun kalau dia nggak dimainkan dari menit awal, setidaknya Zidane mainkan dia di babak kedua gantiin Benzema. Oke, itu aja dulu. Besok kita kembali ketemu di review Madrid. See you in the next video.